Dosa-dosa yang dianggap biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa kewajiban yang tidak boleh diabaikan, memberikan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampaui, dan mengharamkan beberapa perkara yang tidak boleh dilanggar. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, maka itulah yang halal. Dan apa yang diharamkan, maka itulah yang haram. Sedangkan apa yang didiamkan terhadapnya, maka ia adalah yang dimaafkan. Maka terimalah pemaafan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Kemudian beliau membaca ayat, "Wa ma kana rabbuka nasiyya." Dan tidaklah Rabbmu lupa. Quran Surah Maryam ayat 64. Sahabat Al-Amin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas dosa-dosa yang dianggap biasa. Yang pertama adalah syirik. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang amat diharamkan, dan secara mutlak ia merupakan dosa yang paling besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Rasulullah menanyakannya sampai 3 kali. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyekutukan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Setiap dosa kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa syirik. Ia memerlukan taubat secara khusus, sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Di antara bentuk syirik adalah syirik besar, syirik akbar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam. Orang tersebut jika meninggal dalam keadaan demikian, maka ia akan kekal di neraka. Di antara fenomena syirik yang umum terjadi di sebagian besar negara-negara Islam adalah 1. Menyembah kuburan, yakni kepercayaan bahwa para wali yang telah meninggal dunia bisa memenuhi hajat, serta bisa membebaskan manusia dari berbagai kesulitan. Karena percaya ini, mereka lalu meminta pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu wa illa iyyah." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan lewat hadisnya, yang artinya, barang siapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kepercayaan adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan manusia. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW sholat bersama kami, sholat subuh di Hudaybiyah, di mana masih ada bekas hujan yang turun di malam harinya. Setelah beranjak, beliau menghadap para sahabatnya seraya berkata, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pagi ini di antara hambaku ada yang beriman kepadaku, dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang berkata, kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku, dan kafir terhadap bintang. Adapun orang yang berkata, hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Hadis riwayat Bukhari.
Termasuk dalam hal ini adalah mempercayai astrologi atau ramalan bintang. Selain itu juga termasuk syirik mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantra-mantra berbau syirik, kalung dari tulang, gelang logam, dan sebagainya, yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, tukang sihir, atau memang merupakan kepercayaan turun-menurun. Mereka mengalungkan barang-barang tersebut di leher atau pada anak-anak mereka untuk menolak ain, untuk tidak diganggu jin, dan lain sebagainya. Hal ini tidak diragukan lagi, sangat bertentangan dengan perintah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah hal itu menambah kepada manusia selain kelemahan. Belum lagi jika ia berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berbagai bentuk jimat yang digantungkan, sebagian besar daripadanya termasuk syirik jali atau syirik yang nyata. Demikian pula dengan meminta pertolongan kepada sebagian jin atau setan, gambar-gambar yang tak bermakna, tulisan-tulisan yang tak berarti, dan sebagainya. Sebagian tukang tenung menulis ayat-ayat Al-Quran dan mencampur adukannya dengan hal-hal lain yang termasuk syirik. Bahkan sebagian mereka menulis ayat-ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis atau dengan darah haid, menggantungkan atau mengikatkan segala yang disebutkan di atas adalah haram, dan ini adalah bentuk kesyirikan akbar yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka apabila ia tidak bertobat sampai ia mati, maka ia akan kekal selamanya di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian, Allahu a'lam bishawab.